Ya kan nih, sebelum kakak ada di titik akhir ini pasti kakak kan melewati proses dan tahapan-tahapan untuk bisa Keluhannya sering ngeluh kalau misalkan jadwal lagi nggak jelas. gak jelasnya Misalkan kayak gimana gitu. harusnya kita siang ini misalkan alfiah gitu, ternyata yang pengujinya lagi nggak ada. eh, nihai yang deg-degan atau nihai yang mungkin bikin kakak tuh meluh-meluh gitu selama menjalani nihai gitu. Nihai yang paling dengan misalnya itu tuh nihai di saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di Nia Podcast bersama saya Aida Safna Aprilia. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan salah satu narasumber kita yang tentunya akan berbagi pengalaman selama menjalani ujian tahap akhir di Pondok Pesantren Nurul Iman Al Hasanah ini. Nah, saya telah bersama Kak Farhana. Langsung aja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Kak Farhana. Waalaikumsalam. Hai, saya Farhana Zulaila, asal saya dari Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Saya kelas 12 akhir yang insya Allah beberapa hari lagi akan melaksanakan wisuda. Doain ya biar wisudanya Amin, lancar. amin, amin. Di hari H sampai seterusnya. Congratulations buat Kak Farhana yang akan menyelesaikan pendidikannya di Pondok Makasih. Pesantren Nurul Iman Al Hasanah. Semoga senantiasa acaranya berjalan dengan lancar dan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung aja ya Kak nih. Sebelum kakak ada di titik akhir ini pasti kakak kan melewati proses dan tahapan-tahapan untuk bisa mencapai titik ini gitu ya. Salah satu tahapan tersebut kan ada yang namanya ujian akhir atau biasa disebut dengan nihai kan. Menurut kakak ya definisi nihai itu apa sih? Nihai sendiri sih berasal dari kata nihaya ya, yang artinya itu penghujung atau akhiran. Nah, di dalam nihai ini kita melewati beberapa tahap ujian. Ya, yang pertama ada baca kitab, ada dakwah, ya, ada hafalan-hafalan. Hafalannya tuh apa aja Kak? Ya, ada hafalan doa-doa pilihan, mungkin doa-doa sehari-hari. Ada hafalan-hafalan surat pokok, hafalan juz amma dan yang lain sebagainya. Selama kakak menjalani ujian akhir ini ada nggak sih hambatan atau keluhan-keluhan yang kakak rasain gitu? Kalau hambatannya sih males. Itu Pak, males, kadang-kadang males. Pasti sih. Cuman ya kan ini tuh kewajiban gitu. Jadi walaupun males harus dilaksanain. Keluhannya sering ngeluh kalau misalkan jadwal lagi nggak jelas. Gak jelasnya kayak gimana gitu Kak? Harusnya kita siang ini misalkan alfiah gitu, ternyata yang pengujinya lagi nggak ada, jadi kita nggak bisa. Saat kita lagi nggak siap gitu, tiba-tiba dipanggil untuk ujian, itu sih hambatan paling malesnya. Jadi jadwalnya itu nggak nentu gitu ya. Jadi berantakan jadwalnya yang dimana seharusnya kita tuh jam sekian itu kita hafalan ini, malah kita dipanggil yang kemarin hafalannya itu belum gitu. Ya. Oke, terus menurut kakak ya manfaat ujian akhir atau nihai ini tuh apa sih Kak? Manfaat terbesarnya tuh ya pasti melatih mental, pasti melatih sih. mental kita untuk bisa berbicara di depan orang banyak. Karena kan seorang santri itu saat keluar dari pondok pesantren pasti dituntut mau nggak mau nih, bisa nggak bisa harus bisa ngomong di depan orang banyak gitu ya. Dituntut untuk bisa segalanya, apalagi di zaman sekarang kan ya harus bisa segalanya gitu. Apalagi kan kita generasi penerus bangsa gitu ya. Santri itu kan sangat dipandang untuk meneruskan para pejuang Islam sebelumnya gitu ya. Terus ada nggak sih Kak kesan yang kakak dapatkan selama menjalani ujian akhir ini gitu? Kesannya sih yang paling pertama pasti deg-degan banget. Mau apa juga tuh gak tenang. Apalagi nihai umi itu ya. Tidur juga. Nihai umi tuh nihai sama pimpinan pondok pesantren kita. Nihainya tuh baca kitab, baca tulis Al-Quran sama imla. Nah ini tuh nihai yang paling bikin wow gitu, deg-degan gitu ya. Karena pengujinya yang bikin deg-degan. Selain itu ada nggak Kak nihai yang deg-degan atau nihai yang mungkin bikin kakak tuh meluh-meluh gitu selama menjalani nihai gitu? Nihai yang paling deg-degan lagi selain itu tuh nihai juz amma ya. Apa Kak alasannya? Padahal kan biasanya kalau senior itu ya juz amma itu udah di luar otak. Jadi kayak kalau latihan tuh kalau ada praktik juz amma kayak tinggal ya udah setor aja gitu. Apa Kak kalau alasan dari kakaknya itu? Alasannya sih dari diri aku sendiri nih pribadi ya. Sama juz amma tuh
bukan kurang suka, jadi kurang minat aja Kurang minat. menghafal kayak itu tuh ya. Lebih minat ke kitab kuning kalau di anakku sendiri iya, tuh ya. iya. Jadi saat ada kayak gitu ya pasti ngapalinnya ngedadak gitu. Itu sih yang bikin deg-degan bangetnya mah. Tapi walaupun bagaimanapun kan santri itu tetap wajib ya. Juz amma itu adalah wajib walaupun kita nggak ngambil ke jalur tahfiz, tapi minimal kita hafal juz amma lah, 1 juz gitu. Juz amma juz 30. Kalau boleh tanya nih ya Kak, sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Iman Al Hasan ini, rencana Kakak ke depannya itu kayak gimana? Rencana aku sih aku mau dilanjut di sini sambil kuliah sambil mondok lagi di sini. Calon ustazah nih berarti nih. Amin. Amin. Terus mau kuliah di UKI ya, ngambil prodi PBA. Wah, semoga sukses terus ya buat Kak Amin. Farhana. Oh ya, ada nggak sih Kak pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada adik-adik kelas yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi adik-adik kelas ke depannya gitu? Pesannya sih yang pasti semangat terus, pantang menyerah gitu ya. Sesulit apapun rintangan yang kita lewati, harus tetap semangat karena perjalanan adik-adik kelas kita nih masih panjang gitu, masih panjang ke depannya. Jangan gampang ngeluh lah ya. Nah, denger ya buat adik-adik semua, jangan gampang ngeluh dan semangat terus buat menempuh perjalanan kita yang masih panjang ini. Terima kasih kepada Kak Farhana yang telah menghadiri obrolan kita pada kali ini. Sama-sama. Mungkin pokoknya sampai sini aja kali ya pertemuan kita. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Ini dia sahabat, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.